Video saya kali ini akan membahas tentang bearing, terutama untuk bearing yang sering kita gunakan pada mechanical engineering, dan di sini adalah bearing yang saya buat melalui desain otomatis di Autodesk Inventor, yaitu melalui power transmission dan kita pilih bearing. Dan bearing yang kita gunakan ini adalah bearing kategori deep groove ball bearing. Oke, saya akan saya sudah menyiapkan bearing yang tidak ada tutupnya atau sealnya seperti ini. Kemudian bearing yang ada tutup besinya seperti ini, ya. Dan tutupnya ini saya buat part sendiri manual. Dan bearing yang akan saya tutup dengan karet atau rubber. Langsung saja kita buat bearing yang ketiga. Di sini ada power transmission di kolom atau tools bearing. Kemudian setiap kita membuat bearing, kita di sini diberikan kategori. Dan kita klik paling atas di sini. Untuk kategorinya, inventor yang pertama biasanya mengajukan angular contact ball bearing. Kita ganti di sini dengan deep groove ball bearing. Di sini juga banyak sekali macam-macam bearing, silinder roller, kemudian ada needle roller dan spherical roller bearing. Untuk video saya kali ini deep groove ball bearing, kita klik. Kemudian di sini ada macam-macam bearing ya. Kita lihat permukaan belahannya, ada bola atau ball besi dan dua permukaan ring yang mengapit. Dan saya pilih untuk yang ada tutupnya adalah rolling ya. Rolling, nah ini permukaannya ada tutupnya di kedua sisi. Kita klik dan karena ini hanya contoh, saya pilih bearing yang kategori atau tipe jenisnya 6205 2RZ. Nah, sebenarnya inventor sudah menyiapkan bearing yang dimana bearing itu sudah ada tempat tutupnya. Tetapi tutup ini tidak dibuat otomatis oleh inventor. Jadi sudah tepat tapi sangat disayangkan ya, tutupnya tidak ditampilkan. Bahkan ketika kita memilih tutup seal besi atau seng, dia hanya menyediakan lubang step. Begitupun juga rubber, dia hanya menyediakan lubang step. Jadi tidak ada tutup yang seolah-olah sama seperti warna aslinya, sehingga kita buat sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pengaruh kita menampilkan bearing yang tidak ada tutupnya maupun yang ada tutupnya dalam sebuah desain engineering? Sebenarnya tidak begitu penting ya. Tetapi kita di sini berusaha untuk mengingatkan ketika kita membeli bearing, lebih baik yang ada tutupnya. Sebelum kita membahas itu, kita akan coba sesuaikan ukuran rubber ini. Oke. Nah, kita grounded dulu agar tidak bergerak bearingnya. Bagian dalam di sini kita ukur 33,8, kita perkecil, kita perbesar diameter di sini menjadi 33,8. Nah, oke, kemudian finish, patron, dan kita masukkan rubbernya. Oke. Setelah saya membuat ketiga bearing yang ada tutupnya, bearing yang tidak ada tutupnya, ya.
seperti ini. Kemudian bearing yang memiliki tutup besi seperti ini, dan bearing yang memiliki tutup atau seal rubber atau karet seperti ini. Ketiga bearing ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oke. Dan bearing yang paling murah adalah bearing yang tidak ada tutupnya. Bearing ini. Dan bearing yang ada tutupnya itu jauh lebih mahal. Ya. Nah, usahakan untuk mechanical engineering jangan memilih bearing yang tidak ada tutupnya. Karena ini rawan terkena debu, kotoran, dan juga perlakuan kita sedikit saja tidak hati-hati dalam memasukkan ke dalam roll atau shaft, ini akan mudah sekali goyah, akan mudah sekali rusak. Begitupun juga bearing yang ada tutup besi. Bearing yang ada tutup besi ini adalah bearing yang paling mahal dan bearing yang paling sering digunakan untuk dunia mechanical engineering. Di mana bearing ini memiliki tutup besi di kedua sisinya, sehingga bal atau bola besi, bola baja yang ada di tengah ini, dia tetap awet dan juga putarannya lebih safe, lebih kalau bahasa Jawa itu ngelenyer, lebih cepat putarannya dan rawan untuk kotor. Tidak sering kotor ya. Kalau ini kan sering kotor, kemasukan debu dan juga akan mengganggu putarannya. Putarannya gampang error biasanya. Kemudian untuk bearing tutup karet di sini seal rubber, dia lebih murah dari tutup besi. Dan dia penggunaannya biasanya digunakan untuk sebuah part yang di situ butuh kekedapan sebuah liquid atau cairan sehingga tidak bocor keluar. Bearing ini biasanya ada digunakan pada mesin-mesin yang berdekatan dengan air ataupun oli, sehingga butuh kekedapan yang lebih rapat dibanding tutup besi. Biasanya bearing rubber ini juga ada di pelek-pelek sepeda motor ya, di roda kita. Bearingnya menggunakan seal rubber. Nah, juga pengalaman cerita sedikit, dulu saya pernah membuat sebuah roll di mechanical engineering di perusahaan customer. Saya menggunakan bearing yang tidak ada tutupnya. Ternyata dikomplain karena bearing ini gampang rusak, kemudian putarannya gampang error atau gerenjel-gerenjel. Akhirnya disuruh ganti bearing yang ada tutupnya. Dan kodenya biasanya adalah kode tipe dan di belakangnya adalah Z. Jadi Z menunjukkan tutup seng atau tutup besi. Jadi demikian untuk video saya kali ini. Pentingnya memilih bearing yang memiliki tutup besi pada mechanical engineering. Dan satu lagi, memperlakukan bearing. Jangan memasukkan bearing tanpa tahu caranya. Banyak orang yang memasukkan bearing memukul permukaan bagian ring dalam, itu membuat fatal bearing itu sendiri. Permukaan ini dipukul, kemudian dipaksa masuk, akhirnya bearing cepat rusak. Lebih baik memukul permukaan ring luar dan harus memukulnya di berbagai titik. Misalkan di titik sebelah ini dipukul, kemudian pukulan berikutnya adalah titik sebelah sini. Ya. Atau kalau lebih bagus lagi, membuat sebuah pipa khusus untuk memasukkan bearing, jadi yang dipukul hanya permukaan ring luar saja. Ring ini dihadapkan dengan pipa, kemudian kita pukul pipanya. Jadi
Jadi demikian untuk video pembahasan tentang bearing kali ini. Dan kesimpulannya, pilih bearing yang memiliki tutup seng atau tutup besi pada mechanical engineering. Perlakukan bearing atau cara memasukkan bearing dengan tepat, memukul permukaan luarnya, jangan ring dalamnya. Oke. Dan desain roll kita atau shaft kita dengan tepat untuk dipasangkan sebuah bearing. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan terima kasih.